Persib kembali berlatih dan kabar dari GBLA pagi ini penuh harapan. Ada dua pemain cedera yang kondisinya membaik, tapi ada satu pemain kunci yang akhirnya kembali. Siapa saja mereka? Simak detailnya di video ini. Dukungan kita penting untuk Persib. Subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi eksklusif seputar tim kesayangan kita. Like video ini kalau kalian setuju bahwa Persib akan semakin kuat. Tulis di kolom komentar pesan penyemangat kalian untuk para pemain. Share video ini ke grup-grup kalian biar semangat bobotoh makin membara. Mari kita tonton videonya sekarang juga. Pagi hari di kawasan Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada Selasa 6 Agustus 2025, atmosfer di sekitar area latihan terasa berbeda. Meskipun jadwal menunjukkan latihan rutin, ada aura harapan yang menyelimuti lapangan pendamping Stadion GBLA. Setelah 2 hari diliburkan, tim Maung Bandung kembali berkumpul. Namun kali ini sesi latihan tersebut tidak sekadar menjadi rutinitas. Ia membawa kabar baik yang telah lama dinantikan oleh jutaan bobotoh di seluruh penjuru negeri. Latihan pagi itu menjadi saksi bisu kembalinya satu sosok penting yang kehadirannya telah dirindukan, yakni Sadil Ramdhani. Ketiadaan Sadil selama hampir 1 bulan terakhir terasa begitu signifikan dalam skema permainan Persib. Dengan gaya bermainnya yang eksplosif dan kemampuannya menciptakan peluang dari sisi sayap, absennya Sadil meninggalkan celah yang sulit diisi. Oleh karena itu, kabar bahwa ia sudah mulai bergabung kembali dengan tim adalah angin segar yang tidak hanya memotivasi rekan-rekan setimnya, tetapi juga membangkitkan optimisme di kalangan supporter. Sesi latihan pagi itu memang sengaja dibuat tertutup untuk publik dan media. Keputusan ini diambil oleh tim pelatih untuk memastikan para pemain bisa fokus penuh pada program yang diberikan, terutama bagi mereka yang sedang dalam tahap pemulihan. Bagi Persib, setiap menit di lapangan latihan adalah investasi berharga untuk menghadapi jadwal pertandingan yang semakin padat dan kompetitif. Privasi yang diberikan memungkinkan para pemain, terutama Sadil, untuk beradaptasi kembali dengan intensitas latihan tanpa tekanan eksternal. Kembalinya Sadil bukan hanya sekadar menambah jumlah pemain di lapangan. Kehadirannya membawa energi positif dan semangat baru. Senyum yang terpancar dari wajahnya saat ia berinteraksi dengan rekan-rekannya menunjukkan bahwa ia tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga mental. Cedera, terutama yang membutuhkan waktu pemulihan panjang, bisa menjadi beban psikologis. Namun semangat yang ditunjukkan Sadil membuktikan bahwa ia siap untuk berjuang kembali demi lambang di dada. Laporan dari tim medis dan pelatih fisik Miro Patrick mengindikasikan bahwa proses pemulihan Sadil berjalan lebih cepat dari perkiraan. Komitmennya selama menjalani fisioterapi dan disiplinnya dalam menjaga kebugaran di luar lapangan menjadi kunci utama. Hal ini menegaskan bahwa kembalinya Sadil bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras dan dedikasi yang tak kenal lelah. Babak baru telah dimulai bagi Persib. Sesi latihan tertutup ini menjadi penanda bahwa tim siap untuk memasuki fase krusial dalam kompetisi. Dengan kembali fitnya Sadil Ramdhani, kekuatan serangan Persib diprediksi akan kembali ke performa terbaiknya. Ini adalah kabar gembira yang tidak hanya dinikmati oleh tim, tetapi juga akan menjadi motivasi besar bagi seluruh bobotoh yang selalu setia mendukung tim kesayangannya dalam suka dan duka. Kembalinya Sadil Ramdhani ke lapangan latihan Persib pada pagi itu bukanlah sebuah formalitas, melainkan sebuah pernyataan. Setelah absen selama kurang lebih 1 bulan akibat cedera yang dialaminya, kehadiran Sadil memberikan harapan yang sangat besar. Sosoknya yang dikenal lincah dan berani berduel, kini terlihat kembali di antara rekan-rekan setimnya. Pada sesi latihan tersebut, Sadil tidak langsung diberikan porsi latihan yang sama dengan pemain lainnya. Tim pelatih, di bawah arahan ketat dari Miro Patrick, merancang program khusus untuk memastikan Sadil kembali ke kondisi prima secara bertahap dan aman. Tahap awal ini sangat penting untuk mencegah cedera kambuh dan memastikan otot-ototnya siap menerima beban latihan yang lebih berat. Selama sesi latihan, Sadil terlihat sangat antusias. Ia tidak menunjukkan keraguan atau rasa takut. Setiap gerakan yang ia lakukan menunjukkan keyakinan penuh akan kesembuhan cederanya. Bahkan dalam latihan ringan sekalipun,
ia menunjukkan intensitas yang tinggi dan semangat yang membara. Senyum dan tawa yang kerap kali ia lontarkan saat berinteraksi dengan rekan-rekannya menegaskan bahwa semangatnya tidak pernah pudar meskipun harus berjuang dengan cedera. Kembalinya Sadil juga memberikan dampak psikologis yang positif bagi skuad Persib. Kehadirannya melengkapi kembali puzzle serangan tim yang selama ini terasa sedikit pincang. Rekan-rekan setimnya menyambutnya dengan hangat, menunjukkan betapa pentingnya peran Sadil di dalam tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia bukan hanya sekedar pemain sayap, tetapi juga seorang motivator yang selalu membawa energi positif. Para bobotoh tentu saja akan menyambut berita ini dengan sangat gembira. Mereka telah sabar menanti kembalinya idola mereka. Dengan gaya bermainnya yang cepat, kemampuan dribbling di atas rata-rata, dan umpan silang yang akurat, Sadil diharapkan bisa menjadi kunci untuk membongkar pertahanan lawan yang rapat. Kehadiran Sadil Ramdhani di sisi sayap Persib akan menjadi ancaman serius bagi setiap lawan. Sadil sendiri telah melalui masa-masa sulit selama proses pemulihan. Ia menjalani program fisioterapi yang intensif dan menuntut kedisiplinan tinggi. Ketekunannya dalam mengikuti setiap instruksi dari tim medis dan pelatih fisik menjadi bukti nyata profesionalitasnya. Ia tidak hanya ingin cepat pulih, tetapi juga ingin kembali dengan kondisi 100% agar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Kehadiran kembali Sadil Ramdhani di lapangan latihan Persib adalah sinyal kuat bahwa Persib siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Tim kini semakin lengkap dan pilihan taktik bagi pelatih pun semakin beragam. Ini adalah kabar gembira yang tidak hanya dinikmati oleh tim, tetapi juga akan menjadi motivasi besar bagi seluruh bobotoh yang selalu setia mendukung tim kesayangannya dalam suka dan duka. Kembalinya Sadil Ramdhani ke lapangan latihan Persib pada 6 Agustus 2025 bukanlah tanpa persiapan matang. Tim pelatih yang dipimpin oleh Miro Patrick sebagai pelatih fisik telah merancang sebuah program latihan khusus yang sangat terperinci dan disesuaikan dengan kondisi pemulihan Sadil. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa ia tidak hanya kembali bugar, tetapi juga dapat menghindari risiko cedera kambuh. Program latihan ini berfokus pada beberapa aspek kunci. Pertama, penguatan otot-otot di sekitar area yang cedera. Cedera yang diderita Sadil selama hampir 1 bulan membutuhkan waktu untuk penyembuhan total, dan bagian terpenting dari proses ini adalah mengembalikan kekuatan dan stabilitas otot. Oleh karena itu, Miro Patrick memasukkan serangkaian latihan resistensi ringan dan latihan stabilisasi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsionalitas penuh pada otot-otot tersebut. Selain itu, program ini juga mencakup latihan kardiovaskuler yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran aerobik Sadil. Meskipun ia mungkin menjaga kebugaran dasar selama masa cedera, intensitas latihan yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, Sadil menjalani berbagai latihan lari ringan, interval, dan latihan fungsional lainnya untuk memastikan staminanya kembali ke standar yang dibutuhkan. Aspek penting lainnya dari program ini adalah latihan adaptasi gerakan. Setelah lama absen, seorang pemain mungkin kehilangan ingatan otot atau merasa canggung saat melakukan gerakan-gerakan spesifik dalam sepak bola, seperti dribbling, berbalik cepat, atau akselerasi. Miro Patrick memasukkan latihan-latihan yang mensimulasikan gerakan-gerakan ini, dimulai dari intensitas rendah hingga secara bertahap ditingkatkan. Hal ini tidak hanya mengembalikan kelincahan Sadil, tetapi juga memastikan bahwa ia dapat bergerak dengan aman dan efisien. Miro Patrick, pelatih fisik asal Kroasia yang dikenal dengan pendekatannya yang detail dan modern, telah memimpin program ini secara langsung. Ia mengawasi setiap gerakan yang dilakukan Sadil, mencatat perkembangannya dan menyesuaikan program sesuai dengan respon tubuh sang pemain. Pendekatan personal ini sangat krusial karena setiap pemain memiliki waktu pemulihan yang berbeda dan tidak ada program yang cocok untuk semua orang. Interaksi antara Sadil dan Patrick selama sesi latihan sangat intens. Patrick memberikan instruksi yang jelas dan terperinci. Sementara Sadil mendengarkan dengan penuh perhatian dan melakukan setiap latihan dengan dedikasi penuh. Suasana di lapangan pendamping Stadion GBLA pun terasa penuh konsentrasi. Meskipun ada pemain lain yang berlatih, fokus utama pada sesi tersebut adalah memastikan Sadil kembali ke kondisi terbaiknya.
Pelatih kepala dan seluruh staf teknis Persib sangat mengapresiasi kerja keras Patrick dan dedikasi Sadil. Mereka menyadari bahwa kembalinya pemain kunci seperti Sadil akan sangat menentukan performa tim di sisa musim. Tidak semua kabar dari sesi latihan Persib pada 6 Agustus 2025 adalah tentang kegembiraan. Sesi tersebut juga memberikan gambaran mengenai kondisi dua pemain lain yang mengalami cedera. Salah satunya adalah Patricio Matricardi. Bek tangguh asal Argentina ini bersama dengan Ramon Tanque de Andrade Souza mengalami cedera dalam pertandingan persahabatan internasional melawan Western Sydney Wanderers pekan lalu. Matricardi, yang selama ini menjadi pilar kokoh di lini belakang Persib, terlihat tidak bergabung dalam latihan bersama tim utama. Ia berlatih terpisah, ditemani oleh tim fisioterapis klub. Pemandangan ini tentu menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan bobotoh yang menyaksikan latihan tersebut, meskipun secara tertutup. Meskipun demikian, ada kabar baik yang menyertai kondisi Matricardi. Berdasarkan laporan dari tim medis Persib, cedera yang diderita olehnya tidak serius. Hal ini menjadi angin segar mengingat pentingnya peran Matricardi dalam menjaga pertahanan tim. Cedera yang tidak serius berarti proses pemulihan akan lebih cepat dan ia diharapkan bisa kembali bergabung dengan tim dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sesi latihan terpisah yang dijalani Matricardi berfokus pada pemulihan dan penguatan. Tim fisioterapis memberikan serangkaian latihan ringan yang bertujuan untuk mempercepat penyembuhan dan menjaga kebugaran dasar. Latihan ini mencakup peregangan, penguatan otot pasif, dan latihan stabilisasi. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa ia kembali ke lapangan dengan kondisi fisik yang optimal tanpa adanya rasa sakit atau resiko cedera kambuh. Kehilangan Matricardi meskipun hanya sementara menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih. Pertandingan persahabatan melawan Western Sydney Wanderers yang seharusnya menjadi ajang pemanasan dan adaptasi justru memakan korban. Namun, tim pelatih Persib telah menunjukkan kesiapan mereka untuk menghadapi situasi ini. Mereka memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Matricardi, setidaknya untuk sementara waktu. Bagi para bobotoh, berita ini adalah sesuatu yang melegakan. Cedera adalah bagian tak terhindarkan dari sepak bola. Tetapi mendengar bahwa cedera Patricio Matricardi tidak serius adalah kabar yang sangat positif. Mereka bisa bernafas lega mengetahui bahwa salah satu bek andalan mereka akan segera kembali. Tim pelatih Persib akan terus memantau perkembangan Matricardi dari hari ke hari. Langkah-langkah pemulihan akan terus disesuaikan dengan respons tubuhnya. Diharapkan dalam beberapa hari ke depan, Matricardi sudah bisa kembali bergabung dalam latihan tim, meskipun mungkin belum sepenuhnya dalam porsi latihan penuh. Fokus utama saat ini adalah memastikan ia mendapatkan perawatan terbaik agar bisa kembali ke performa terbaiknya secepat mungkin. Selain Patricio Matricardi, pemain lain yang mengalami cedera dalam pertandingan persahabatan melawan Western Sydney Wanderers adalah penyerang andalan Persib, Ramon Tanque de Andrade Souza. Kehilangan penyerang sekelas Tanque meskipun hanya untuk sementara, tentu menjadi pukulan bagi lini depan Maung Bandung. Namun, seperti halnya Matricardi, kabar baik menyertai kondisi pemain asal Brazil ini. Tanque, yang dikenal dengan kekuatan fisiknya di kotak penalti dan insting mencetak golnya, terlihat berlatih terpisah dari skuad utama. Ia berada di bawah pengawasan ketat tim fisioterapis. Sesi latihan terpisah ini dirancang untuk memastikan proses pemulihannya berjalan dengan optimal tanpa mengambil resiko yang tidak perlu. Laporan dari tim medis Persib mengkonfirmasi bahwa cedera yang dialami Tanque cukup baik dan tidak mengalami cedera yang serius. Ini adalah berita yang sangat melegakan bagi tim pelatih, manajemen, dan tentunya para bobotoh. Cedera yang tidak serius menunjukkan bahwa Tanque tidak akan absen dalam waktu yang lama. Pemulihan diperkirakan akan berjalan lebih cepat, memungkinkannya untuk segera kembali bergabung dengan rekan-rekan setimnya. Sesi latihan terpisah yang dijalani Tanque berfokus pada pengembalian kekuatan otot dan kelenturan, terutama di area yang cedera. Tim fisioterapis memberikan serangkaian latihan ringan seperti peregangan dinamis, latihan resistensi rendah, dan latihan keseimbangan. Latihan ini bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan jaringan otot yang rusak dan mempersiapkan tubuhnya untuk kembali menerima beban latihan yang lebih berat. Bagi Tanque, masa pemulihan ini juga menjadi kesempatan untuk menjaga kebugaran dasar
dan fokus pada aspek teknik lain yang tidak terlalu membebani fisiknya, seperti latihan sentuhan bola ringan. Ia terlihat sangat kooperatif dan antusias selama menjalani program ini, menunjukkan profesionalitas tinggi dan keinginannya untuk segera kembali ke performa terbaiknya. Kehilangan Tankey dalam waktu yang singkat memang menjadi tantangan, namun dengan kembalinya Sadil Ramdhani yang juga berangsur pulih, Persib memiliki beberapa opsi di lini serang. Ini membuktikan kedalaman skuad Maung Bandung yang dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk cedera pemain kunci. Pernyataan bahwa kondisi Tankey cukup baik dan cederanya tidak serius memberikan optimisme bahwa Persib akan segera kembali dengan kekuatan penuh. Ia diharapkan dapat segera kembali ke lapangan, melanjutkan perannya sebagai ujung tombak serangan tim dan membantu Persib meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sesi latihan tertutup Persib pada 6 Agustus 2025 tidak hanya tentang kembalinya Sadil Ramdhani. Ini juga menjadi gambaran jelas tentang bagaimana tim menangani pemain yang sedang dalam tahap pemulihan cedera. Kehadiran Patricio Matricardi dan Ramon Tankey de Andrade Souza yang berlatih terpisah menjadi contoh nyata dari pendekatan ini. Kedua pemain tersebut berlatih bersama tim fisioterapis jauh dari sorotan kamera dan aktivitas utama tim. Sesi latihan terpisah ini bukan sekedar hukuman atau menyingkirkan mereka dari tim, melainkan merupakan bagian integral dari proses rehabilitasi yang terstruktur dan terukur. Tujuannya adalah memberikan perhatian penuh dan program yang disesuaikan dengan kondisi cedera masing-masing pemain. Tim fisioterapis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tim pelatih memiliki peran vital dalam sesi ini. Mereka bertugas untuk memantau kemajuan, memberikan pijatan terapeutik, dan mengarahkan pemain melalui serangkaian latihan yang dirancang untuk memperkuat otot yang cedera dan meningkatkan fleksibilitas. Dengan berlatih terpisah, fokus penuh dapat diberikan kepada setiap pemain, memastikan setiap gerakan dilakukan dengan benar dan aman. Sesi latihan terpisah ini juga memiliki manfaat psikologis. Bagi seorang pemain yang cedera, melihat rekan setimnya berlatih secara normal sementara ia harus menepi bisa menjadi tantangan mental. Dengan adanya sesi latihan terpisah ini, pemain yang cedera merasa bahwa mereka tetap menjadi bagian dari tim dan mendapatkan dukungan penuh dari staf medis. Ini membantu menjaga motivasi dan semangat mereka selama masa pemulihan. Baik Patricio Matricardi maupun Ramon Tankey de Andrade Souza menunjukkan profesionalitas yang tinggi selama sesi ini. Mereka tidak mengeluh atau menunjukkan rasa frustrasi. Sebaliknya, mereka berinteraksi secara positif dengan tim fisioterapis dan melakukan setiap latihan dengan serius. Dedikasi ini adalah kunci untuk pemulihan yang cepat dan sukses. Sesi latihan terpisah ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana Persib mengelola sumber daya manusianya. Cedera adalah resiko yang tidak bisa dihindari dalam sepak bola. Namun dengan sistem penanganan cedera yang terorganisir dengan baik, klub dapat meminimalkan dampak negatifnya. Tim pelatih dapat fokus pada strategi utama tim, sementara tim medis dapat fokus sepenuhnya pada pemulihan pemain yang cedera. Pada akhirnya, sesi latihan terpisah ini adalah bukti komitmen Persib terhadap kesehatan dan kesejahteraan pemainnya. Mereka tidak hanya berinvestasi dalam pemain baru dan strategi, tetapi juga dalam infrastruktur medis dan staf pendukung yang memastikan setiap pemain dapat kembali ke lapangan dengan kondisi fisik dan mental yang 100%. Ini adalah langkah yang sangat profesional dan menjadi contoh bagi klub lain dalam mengelola skuadnya. Kabar mengenai kembalinya Sadil Ramdhani ke lapangan latihan dan kondisi pemulihan Patricio Matricardi dan Ramon Tankey de Andrade Souza tentu saja tidak luput dari perhatian jutaan bobotoh. Meskipun latihan digelar secara tertutup, informasi yang bocor ke publik menyebar dengan cepat melalui media sosial dan forum-forum supporter. Reaksi yang muncul pun sangat positif, mencerminkan kerinduan dan harapan besar mereka terhadap performa tim. Selama hampir sebulan absennya Sadil, bobotoh merasa ada yang hilang dari permainan Persib. Aksi-aksi individu Sadil, dribble cepatnya, dan umpan-umpan silang akuratnya menjadi salah satu senjata utama Maung Bandung. Tanpa dia, sayap perkawanan terasa kurang tajam. Oleh karena itu, berita bahwa ia sudah mulai berlatih kembali disambut dengan euforia. Banyak bobotoh yang mengungkapkan kegembiraan mereka di media sosial membanjiri akun resmi klub dengan komentar positif dan emoji api yang melambangkan semangat. Kabar tentang kondisi Matricardi dan Tankey juga memberikan kelegaan. Cedera adalah momok bagi setiap supporter. Mendengar bahwa cedera kedua pemain tersebut tidak serius adalah hal yang sangat melegakan. Bobotoh menyadari bahwa kekuatan Persib terletak pada skuad yang lengkap dan bugar. Mereka pun mengirimkan pesan-pesan dukungan kepada kedua pemain tersebut, mendoakan agar proses pemulihan berjalan lancar dan cepat. Reaksi bobotoh ini tidak hanya sebatas kegembiraan, di baliknya tersimpan harapan besar. Mereka harap Persib bisa kembali ke performa terbaiknya dengan kembalinya pemain-pemain inti. Harapan ini tidak hanya tentang memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang bermain dengan gaya yang menghibur dan penuh semangat, seperti yang selalu mereka dambakan. Mereka ingin melihat Persib kembali menjadi tim yang ditakuti lawan,
yang tampil dominan dan yang selalu berjuang hingga pelit akhir. Kerinduan Boboto terhadap Sadil, Matrikardi, dan Tanke juga menunjukkan betapa pentingnya peran mereka di dalam tim. Mereka bukan sekedar pemain, tetapi idola yang menjadi inspirasi. Keterikatan emosional antara Boboto dengan para pemain ini adalah kekuatan yang tidak bisa diukur. Dukungan mereka baik di stadion maupun melalui media sosial selalu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Pada akhirnya, reaksi Boboto ini adalah cerminan dari kecintaan yang tak pernah padam. Mereka setia mendukung tim dalam setiap situasi, baik saat menang maupun saat harus berjuang dengan cedera pemain. Harapan yang mereka utarakan bukan sekedar tuntutan, tetapi sebuah doa tulus agar tim kesayangan mereka selalu berada dalam kondisi terbaik.